Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Ini adalah edisi spesial HUT Metro TV yang ke-11 menuju Indonesia Gemilang berbicara mengenai 10+1. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario. Ketika kita berbicara mengenai 10+1, katakanlah 10-nya dulu yang Anda fokuskan, di mana Anda mendapatkan karir tertinggi dalam pikiran Anda. Kalau saya mengibaratkan kita sebagai seorang prajurit, untuk mendapatkan tingkat yang paling tinggi kita memiliki bintang yang paling banyak. Bintang 5 mungkin, Pak. Tapi misalnya ya, karir kita berbeda-beda. Bintang seperti apa, Pak, yang harus kita dapatkan? Apakah benar-benar menuju bintang sebanyak itu atau cukup dengan sekedar kemampuan kita? Pertanyaan yang super sekali. Orang yang paling meletihkan adalah orang yang minta nasihat. Setelah dinasehati dia bilang masalahnya tidak akan terselesaikan. Ya, itu ngeselin. Nah. Tapi ada orang-orang yang cepat mengambil pelajaran baik. Dan orang-orang ini cepat dapat bintang. Kalau bintangnya 1, apa pangkatnya? Brigadier General. Kemudian enaknya bintang berapa kita? 4 atau 5. Orang yang mau bintangnya banyak, itu harus memikul besar. Dan orang yang menyediakan pundaknya untuk memikul tugas langit, mendapat bintang selangit. Tanpa menjadi jenderal, dia dihormati jenderal. Karena yang dipikulnya adalah kebaikan. So, sahabat-sahabat saya yang super, tidak ada lembaga yang lebih penting daripada keluarga. Jadi tugas pertama kita adalah menjadi pemimpin yang seberhasil-berhasilnya di keluarga. Karena orang-orang yang hebat di ruangan ini, saingan utamanya adalah ayahandanya. Apakah ayahanda itu? Ayahanda Pak Dahlan Iskan itu saingan Pak Dahlan Iskan. Demikian juga ayahanda Pak Subiarto. Karena apakah beliau-beliau bisa mendidik anak seberhasil orang tua kita. Jadi kalau gitu tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya itu di keluarga. Lalu kita buktikan yuk kepemimpinan itu menjadikan kita pantas untuk memikul beban-beban tugas langit. Apabila hati Anda bergetar karena kalimat-kalimat itu Anda tahu Anda bukan orang biasa. Coba, sediakan pundak Anda sekarang bagi tugas dari langit. Sudah terasa pundaknya lebih besar sekarang? Dadanya lebih penuh terasa? Dan Anda bukan orang biasa. Itu. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan bersama program ini di pundak kita memiliki bintang selangit. Izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu dengan tamu-tamu spesial kita. Mungkin ke Pak Dahlan Iskan dulu. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya. Saya salut sekali dengan Pak Dahlan, terutama ketika mendapatkan tugas yang begitu berat. Sampai sekarang menjadi Menteri BUMN, Pak. Tapi Bapak kan dalam kondisi tidak sepenuhnya fit, Pak. Seperti kata Pak Mario, begitu mendapatkan nilai 10 sampai sakit. Apa yang membuat Bapak tetap menerima pekerjaan yang begitu berat, Pak, dalam kondisi yang tidak terlalu maksimal? Karena yang menugaskan itu Presiden, maka kalau kita menghormati negara ini, Presiden adalah segala-galanya. Saya pernah belajar filsafat di Tiongkok. Orang Tiongkok itu kalau dikatakan sudah tidak aikwok, itu sudah cacat besar pada dirinya. Artinya tidak cinta negara. Sehingga kalau ada perintah dari Presiden itu saya anggap bagian dari kita mencintai negara. Karena itu saya harus terima itu, meskipun waktu itu saya declare apa adanya, Pak saya ini orang sakit, bahwa saya ini tidak ahli di bidang itu, tetapi karena beliau punya pertimbangan yang lain, maka ya harus diterima. Super sekali. Tangan untuk jawaban Pak Dahlan Iskan. Waktu kami mendengar Bapak mengatakan sakit di televisi, itu kami berdoa loh Pak. Karena hanya orang yang jujur, yang akan memimpin dengan baik. Lalu kami melihat Bapak seorang pribadi yang bahkan jujur mengenai kesehatannya. Bilang saya ini orang sakit, kami berdoa Bapak supaya betul-betul Bapak berguna bagi bangsa ini di masa depan. Share with us Pak, bahagiakan kami dengan cerita bagaimana Bapak melampaui kesederhanaan hidup untuk mencapai pribadi yang penting sekarang. Saya sangat percaya kepada ajaran bahwa orang itu ketika dilahirkan semuanya sama, yaitu memiliki rasa takut. Oh super. Semua orang memiliki rasa takut itu, tetapi hanya orang-orang yang bisa mengatasi rasa takut itulah yang akan sukses. Ada orang yang bisa mengatasi rasa takut, ada yang tidak bisa mengatasi, ada yang bisa mengatasi 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa mengatasi rasa takut, dia akan mencapai sukses tahap 1.
Nah, sukses tahap 1 ini membuat orang percaya diri karena sudah berhasil mengatasi rasa takut. Sebelum masuk ke tahap 2, apa yang Bapak takuti dulu sebagai anak muda? Tentu orang tua saya buruh tani, kemudian saya hidup di desa yang sangat terpencil, yang kemudian pasti saya nanti maksimum kawin dengan tetangga saya. Maksimum saya nanti akan jadi guru ibtidaiyah karena lingkungan saya seperti itu. Kemudian maksimum saya nanti akan menjadi petani di situ. Nah, kemudian karena orang tua saya buruh tani, tidak mungkin menyekolahkan tinggi, maka ada kesempatan saya ikut kakak saya yang transmigrasi di Kalimantan, dan ternyata itulah awal dari perjalanan berikutnya. Karena saya bisa mengatasi rasa takut. Waktu itu saya takut sekali meninggalkan kampung halaman. Oh, super ya, sekali. Karena harus meninggalkan teman-teman, harus meninggalkan tetangga yang baik semua, dan harus meninggalkan alam yang pedesaan yang sangat damai. Saya takut sekali, saya takut naik kapal, karena pasti nanti akan mabuk. Tetapi ternyata semua itu terlampaui karena keterpaksaan bahwa super saya harus sekali. sekolah. Karena kalau tidak ikut kakak saya tidak mungkin sekolah. Super Ya. sekali. Lalu di tahap berikutnya Bapak yang menghantarkan Bapak mencapai kedudukan yang mulia sekarang ini? Saya percaya bahwa setelah orang berhasil mengatasi rasa takut, dia timbul percaya diri bahwa dirinya adalah mampu. Super. Sehingga saya sering mengatakan bahwa orang itu makannya sama-sama makan nasi. Kenapa yang satu mampu, yang satu tidak? Maka yang dialami adalah kesempatan. Yang tidak sama adalah kesempatan. Apakah seseorang mendapatkan kesempatan dan yang lain tidak mendapatkan kesempatan. Tetapi percaya diri sendiri juga merupakan satu ancaman. Karena kalau terlalu percaya diri juga bisa berbahaya. Dia nanti akan overconfident. Dan kalau overconfident maka dia akan jatuh. Seseorang yang bisa mengatasi rasa overconfident maka dia akan mencapai sukses tahap kedua. Ya. Mudah-mudahan kita melihat kristal-kristal sari dari pelajaran itu dan menyerapnya dan menjadikan kita pribadi yang ikhlas. Karena keberanian yang utama adalah ikhlas. Iya. Ya. Satu lagi mungkin dari saya, Pak Dahlan, kalau kita berbicara mengenai program ini 10+1, setelah itu Bapak kan harus menambah lagi Pak, +1, tambah satu lagi untuk menjadi yang lebih cemerlang Pak. Apa yang Bapak lakukan? Memang setelah bisa mengatasi overconfident, maka dia akan mencapai satu tahap yang mantap, tetapi tetap akan ada lawan berikutnya. Karena setelah bisa mengendalikan overconfident, dia pasrah, kemudian dia yang Pak Mario Teguh sampaikan adalah ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa, maka dia akan mendapatkan satu power. Tetapi seseorang yang tidak bisa mengatasi penggunaan power itu, dan itulah ancaman berikutnya, maka dia akan gagal. Tetapi kalau dia bisa memaintain power itu, dia mendengarkan rakyat, mendengarkan kanan kiri, mendengarkan bawah, mendengarkan atas, maka dia akan mencapai tahap sukses berikutnya. Super sekali. Ya. Pak Mario bisa kita... Mungkin Pak Mario bisa menjelaskan sedikit Pak dari kata-kata indahnya Pak Dahlan Iskan barusan. Sahabat-sahabat saya yang super, rahasia keberhasilan itu tidak pernah kompleks. Sangat sederhana. Yang kompleks itu upaya kita meninggalkan kebiasaan buruk yang menjadikan pribadi-pribadi tidak ikhlas. Ikhlas itu harus ikhlas baik. Orang yang mengatakan ikhlas itu sulit karena dia sedang ikhlas ke hal yang buruk. Ya. Jadi orang yang ikhlas meninggalkan yang buruk otomatis ikhlas pada kebaikan. Dan yang diteladankan oleh Pak Dahlan tadi adalah ikhlas melampaui rasa takut karena keajaiban berpihak kepada yang berani. Kedua, keberhasilan itu berada di balik halangan. Ketiga, keberhasilan itu tidak terletak di depan perjalanan, tetapi setelah kita telaten melaksanakannya. Dan ternyata kebijakan dari orang-orang yang besar itu bukan kebijakan karena mereka berhasil. Pelajaran utama dalam kehidupan itu adalah belajar membongkar pelajaran salah
yang dibuktikan tidak benar oleh kegagalan. So, hadapi kegagalan, welcome kegagalan, seindah Anda me-welcome menghadapi keberhasilan. Itu. Terima kasih Pak Dahlan. Indah sekali Pak Mario, super sekali, terima kasih. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama Metro TV karena saya dan Pak Mario akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apakah sebetulnya ada rasa sakit yang Anda rasakan? Ya, buat saya berbuat baik itu adalah segala-galanya.